Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabilah dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November yang bertepatan pada tahun ini, tahun 2021. Nah, pada kesempatan yang spesial saat ini kita datang untuk menemui yaitu beliau Profesor Haji Masud Said PhD, yang mana alhamdulillah sekali pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk menemui beliau di tengah-tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah kita diperkenakan untuk hadir untuk membincangkan tentang Hari Pahlawan Nasional ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Yasman. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sekali Prof. Ini kita bisa diizinkan untuk ketemu jenengan, di mana di tengah-tengah kesibukan jenengan yang saat ini ya kita tahu sendiri jenengan sudah ada di mana-mana. Namun ya alhamdulillah kami bisa untuk diizinkan untuk bertemu dengan jenengan. Ini kehormatan bagi saya. Alhamdulillah. Jadi ini tamu termasuk istimewa. Alhamdulillah bagi saya karena Al-Aziz Sabilillah TV hadir dalam podcast yang di hari penting persiapan 10 November. Betul Prof. Sahabat Sabilillah, sekarang ini kita berada di salah satu tempat kerjanya Prof Masud di kampus Unisma. Beliau sebagai direktur pasca sarjana di sini, dan juga masih banyak lain tentunya kantor-kantor beliau yang ya kebetulan yang pada hari ini beliau ada di Malang dan berada di Unisma. Begitu Prof? Siap. Jadi ya melaksanakan amanah saja Mas. Jadi mana amanah yang diberikan kita kerjakan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, sesempat-sempatnya. Jadi itu semua termasuk di Sabilillah, termasuk di ISNU, termasuk di Bank Jatim, termasuk di pasca sarjana, termasuk di tempat lain. Masya Allah, geng. Baik Prof, berkenaan dengan Hari Pahlawan ini Prof, apa sih sebenarnya makna pahlawan bagi Prof Masud ini? Pahlawan atau hero adalah seseorang yang berbuat melebihi dari kewajibannya dia sebagai manusia. Pahlawan adalah mereka yang bekerja ikhlas, bekerja konsisten, bekerja dengan tulus, tanpa batas, berani mengambil risiko, dan mereka yang menginspirasi kita semua. Pahlawan adalah mereka yang oleh lingkungannya dianggap bisa membebaskan dari keterpurukan, keterkungkungan, dari penjajahan maupun dari kesulitan-kesulitan. Jadi mereka yang berbuat ikhlas, berbuat dengan penuh gagah berani mengambil resiko tanpa ingin dipuji, tanpa ingin mendapatkan imbalan, dan dia bisa membelokkan suatu suasana. Jadi misalnya kalau pahlawan kemerdekaan, dia adalah mengantar bangsa ini dari keterjajahan jadi merdeka dan lain sebagainya. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan Allah, pilihan masyarakat, orang-orang yang dilahirkan di dunia untuk bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakatnya. Itu pahlawan. Nah, berhubungan dengan itu juga Prof, kira-kira untuk masa yang saat seperti ini, kira-kira siapa saja sih yang bisa disebut pahlawan itu Prof? Pahlawan adalah siapa saja, di mana saja, dalam bidang apa saja, kapan saja, dan kemudian dari golongan manapun yang bisa berbuat tadi tanpa ingin mendapatkan imbalan langsung kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan masa kini adalah semua saja mereka yang bisa menguatkan masyarakat kan, menolong orang lain, menolong bangsa, menolong agama, menolong komunitas, kemudian mencerahkan, membebaskan bangsa ini dari keterpurukan, dan mereka yang memberikan segala-galanya tanpa batas dalam tanda petik. Mereka adalah pahlawan. Di zaman kini ada pahlawan pendidikan, ada pahlawan di bidang keagamaan, ada pahlawan kesejahteraan, ada pahlawan yang mengentaskan kemiskinan, ada pahlawan yang mempermudah orang kesulitan dalam bidang ekonomi, ada pahlawan pemberdayaan, ada pahlawan rumah tangga, ada pahlawan orang
mengentaskan orang-orang kayak fakir, miskin, fuqara, duafa seperti yang dilakukan oleh Lazis Sabilillah. Masya Allah. Mereka itu adalah pahlawan semua tanpa tanda jasa. Begitulah. Jadi banyak mereka yang tidak perlu diberi gelar pahlawan, tapi secara esensial maknawiyah mereka sudah pahlawan dengan dirinya sendiri. Baik, betul. Iya, ya, Prof. Menarik sekali nih, Prof, kalau kita bicara tentang pahlawan. Sebenarnya memang ternyata siapa saja bisa menjadi pahlawan. Siapa saja, di mana saja dan kapan saja bisa menjadi pahlawan, asalkan melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan ikhlas. Ya, begitu. Sahabat Sabilillah dimanapun Anda berada, menarik sekali kalau kita ini membahas tentang pahlawan seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi, oleh Prof. Mas'ud Said, bahwasannya bahwa kita sendiri, Anda sendiri juga bisa menjadi pahlawan dengan melakukan apapun yang terbaik untuk orang lain. Begitu. Nggih, Prof. Nah, selain itu juga kan kita sekarang ini sebenarnya kan sudah merdeka, Prof. Sudah sekian tahun kita merdeka, bebas dari penjajahan. Namun kira-kira apa lagi, Prof, yang perlu kita perjuangkan sekarang ini dalam masa-masa kemerdekaan ini? Setiap bangsa punya stepping stone, punya tapaan jalan, batu jalan untuk menuju apa yang dicita-citakan. Bahwa cita-cita kemerdekaan secara formal sudah selesai, diperjuangkan oleh pahlawan kemerdekaan. Bahwa pernyataan Indonesia bebas dari belenggu penjajahan sudah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, Maramis, Abid Kusno, Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, termasuk perundangannya Pancasila, Undang-Undang 45 sudah dilaksanakan. Persoalannya sekarang ialah bagaimana melanjutkan mengisi kemerdekaan itu. Betul. Dengan keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan sesungguh-sungguhnya, menjamin bahwa orang di timur, orang di barat, orang di utara, orang di selatan itu mendapatkan hak yang sama. Menjamin bahwa orang-orang duafa, fuqara, masakin itu bisa tertolong oleh sistem kenegaraan dan polisi kebijaksanaan. Secara individual mereka yang agnia mau menyisihkan hartanya, mau menyisihkan ilmunya, mau menyisihkan waktunya, mau mengurangi kesenangan-kesenangan pribadinya untuk berjuang demi kesejahteraan, kemuliaan orang bersama. Jadi sekarang ini pahlawan, kalian itu pahlawan sesungguhnya. Kalian itu pahlawan karena kalian telah melaksanakan apa-apa yang harus kalian laksanakan sebagai anak, sebagai kaum muda, sebagai kaum muslimin, sebagai kader bangsa, sebagai kader umat, sebagai orang-orang yang memiliki kewajiban-kewajiban belajar. Kalian itu pahlawan. Kalian itu pahlawan. Asalkan di dalam melaksanakan tugas-tugas itu keikhlasan, tanpa kenal lelah, berani ngambil risiko, tidak ngambil kesenangan, tidak mengambil hak-hak orang lain, dan kita menjaga diri dari kemungkaran, menjaga diri dari merebut hak-hak yang bukan milik kita dan sebagainya. Jadi kalian itu pahlawan, seluruh anak muda pahlawan, karena dialah yang bisa nanti menjamin bangsa ini, menjamin ideologi Pancasila ini, menjamin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, menjamin akidah ini tetap pada proporsinya dan bahkan berkembang sebagaimana mestinya. Betul, iya, Prof. Ya, Prof, selain Prof ada di sini sebagai Direktur Pascasarjana, kalau saya tidak salah ini juga Prof Mas'ud juga sebagai Ketua Bidang 3 di Yayasan Sabilillah Malang. Kalau nggak salah itu bidang sosial kemasyarakatan ya, Prof? Sosial kemasyarakatan. Kemasyarakatan, iya. Ekonomi kemasyarakatan. Itu sosial. Menaungi berarti kegiatannya itu kegiatan sosial dan sebagainya gitu, Prof? Iya, sosial ekonomi kemasyarakatan itu seperti yang saudara-saudara kalian tahu sebagian, bahwa kita ini membuat kelembagaan-kelembagaan bidang kesehatan, ada poliklinik, bidang keuangan, ada di situ bank mini atau koperasi, bidang pemberdayaan kita punya 65 PI majelis-majelis taklim,
pengurus langgar, pengurus musola, pengurus Seperti masjid, TPG begitu Prof ya? TPG. Masya Allah, mantap, ada mantap 75 TPG yang tergabung di dalam Lazis Sabilillah, itu di Lazis Sabilillah. Oh iya, kemarin sempat kita lihat ada acaranya itu Prof ya, yang ada Al-Banjari yang sekian ratus anak itu. Itu ada Al-Banjari kolosal yang dilaksanakan oleh sebagian besar bimbingan atau anak asuh atau orang-orang yang diberdayakan oleh Lazis Sabilillah. Mantap ya Prof. Oke. Jadi kalau kita hubungkan ini Prof dengan momen-momen kepahlawanan ini Prof, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Sabilillah dalam untuk mengisi kemerdekaan ini Prof? Saya kira kita terus berjuang menata diri, introspeksi, dan membuat inovasi-inovasi kegiatan. Inovasi. Yang pertama, kita memperluas jaringan kerjasama dengan mereka-mereka dengan elektronifikasi dari sistem pembayaran zakat infak sedekah. Yang kedua, kita sudah setiap bulan membuat majalah. Yang majalah itu yang pertama fungsinya untuk memberikan dakwah, yang kedua untuk melaporkan kegiatan-kegiatan kita, yang ketiga itu keuangan. Jadi keuangan kita dapat berapa, kepada siapa, berapa jumlahnya. Kita juga membangun beberapa unit-unit seperti misalnya rumah yatim untuk pemberdayaan, rumah yatim produktif di Jalan Ikan Piranha 161A. Kita juga telah membangun dan sedang mengembangkan rumah singgah. Kita telah membeli ambulans dalam tanda petik gratis bagi mereka yang mantap. Sangat membutuhkan. Kita juga memberikan derma sedekah kepada fuqara masakin yang terdaftar, termasuk kepada lansia dan anak yatim, dan memberikan beasiswa. Kita sedang berusaha menguatkan jaringan kita, termasuk kerjasama dengan Bank Indonesia, kerjasama dengan perbankan, Bank Jatim Syariah. Kita juga mengembangkan hal-hal lain, termasuk pengelolaan tanah wakaf yang ada di Singosari, juga tanah wakaf yang ada di daerah Kecamatan Kedungkandang. Itu semua jalan bagi kita untuk tidak ingin menjadi pahlawan, tapi mengisi kemerdekaan, melanjutkan para pahlawan. Seperti kita tahu bahwa Masjid Sabilillah dibangun, dikembangkan atas dasar jiwa kepahlawanan, atas dasar jiwa religiositas, atas dasar jiwa keikhlasan berkorban. Itu bisa kita runut sejak tahun 1945 bulan September, setelah Kiai Maskur menghimpunkan diri dan menata pasukan Hizbullah, maka pada saat itu Hizbullah dan pasukan Sabilillah bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan mulai dari Trenggalek, Bengawan Solo sampai ke Malang, dan kemudian pada 10 November pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah bagian integral dari perang yang sangat heroik di Tugu Pahlawan yang membunuh Jenderal Malabi. Masjid Sabilillah dan Yayasan Sabilillah atas dasar kepahlawanan, atas dasar melanjutkan perjuangan para ulama dan para pendekar dan para pahlawan yang sekarang beliau alhamdulillah oleh negara dihadiahi sebagai pahlawan nasional. Itu karena peran Sabilillah, dan itu dilambangkan masjid yang luas yang sekarang berkembang, tidak saja di peribadatan tetapi juga sosial, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan. Pendidikan di Sabilillah sangat bagus. Pendidikan di Sabilillah merupakan one of the best elementary education di Malang Raya ini. Itu juga merupakan bagian dari melanjutkan dari cita-cita perjuangan dari para walaman, termasuk Kiai Haji Maskur dan kawan-kawan Al-Makfurlah, Kiai Haji Muhammad Al-Hasan dan para pendiri Sabilillah. Masya Allah, okay. Mantap sekali Prof. Jadi sebenarnya kita khususnya orang Malang seharusnya kita patut berbangga diri
bahwasanya telah terlahir seorang pahlawan kemerdekaan yang terlahir dari Kota Malang, dari Singosari, Prof. Beliau adalah Kiai Haji Maskur yang juga telah beberapa tahun lalu telah dianugerahi gelar kepahlawanan oleh Presiden Jokowi, yang mana cikal bakalnya dari Masjid Sabilillah. Mantap sekali. Jadi Masjid Sabilillah, Yayasan Sabilillah ini selain juga telah menjumbang sebuah perjuangan untuk kemerdekaan secara fisik, namun sekarang ini terus juga berkelanjutan di dalam di bawah yayasannya terus berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mantap sekali, Prof. Terakhir, Prof, untuk momen kepahlawanan ini, momen Hari Pahlawan ini, mungkin ada closing statement dari Prof Mas'ud. Semua anak muda, semua insan diciptakan oleh Allah dalam kondisi kemuliaan, sebagaimana Al-Quran, bahwa kita ini diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya makhluk. Oleh sebab itu, semua orang memiliki kelebihan, keistimewaan. Maka pada Hari Pahlawan ini kita harus menguatkan seluruh jiwa, ilmu, waktu, dan raga bahkan, dan juga kemampuan, kesempatan untuk berjuang sebagaimana pahlawan. Kita tidak perlu dipahlawankan, karena pahlawan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Pahlawan itu kembali kepada esensinya. Semua orang, siapa saja, di mana saja, kapan saja, yang berkontribusi secara luar biasa kepada masyarakatnya, bahkan kepada keluarganya, kepada komunitasnya, kepada agamanya, kepada bangsanya. Pahlawan tidak harus menjadi pahlawan nasional, bisa pahlawan regional, bisa pahlawan lokal, bisa pahlawan komunitas, dan bisa pahlawan apa saja yang bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pahlawan itu multidimensional, dia tidak hanya fisik tapi spiritual. Pahlawan itu tidak hanya fisik dan spiritual, pahlawan itu juga dedikasi diri. Pahlawan itu kadang-kadang sesungguhnya tidak tercatat di dalam negara, tapi Allah tidak pernah selisih, tidak pernah selip, tidak pernah alpa untuk mencatat jiwa kepahlawanan dan gerakan kepahlawanan siapa saja. Salam bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.